Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, kita berjumpa lagi di kajian rutin kita ya. Ini sudah pertemuan ke-43. Oke, kita akan lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang super dad ya. Nah, bagaimana seorang ayah itu diharapkan bukan hanya bukan hanya menjadi seorang ayah biologis, tapi juga ayah psikologis ya, maksudnya secara psikologis juga memang ikut dalam perkembangan anak-anaknya, bukan hanya memikirkan masalah fisik, tapi juga perkembangan mereka. Nah, ngomong-ngomong masih terkait dengan super dad, malam ini saya akan berbagi kisah. Ini bukan kisah orang lain ya, ini kisah bapak saya sendiri. Saya sengaja mengangkat kisah ini sebetulnya bukan karena saya ingin membanggakan orang tua saya, bukan ya. Tapi berdasarkan hasil ngobrol dengan teman-teman gitu ya, ketika ngobrol santai atau ketika konseling, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok bapak saya gitu ya. Nah, kalau kita mendefinisikan super dad itu seperti yang kemarin kita bahas minggu lalu ya, maka saya pribadi saya layak menyematkan istilah super dad untuk ayah saya gitu ya. Sebelum kita lanjut mungkin saya perkenalan sedikit tentang siapa bapak saya. Ketika saya ngajar di Polban dan ketika dulu saya masih jadi mahasiswa di Polban, dosen-dosen saya banyak yang menyangka bapak saya tuh guru gitu. Minimalnya guru lah gitu. Maksudnya PNS. Bukan minimalnya guru, maksudnya profesinya. Maksudnya guru itu kan PNS ya, maksudnya kayak gitu. Nah, orang-orang tuh nyangkanya saya tuh anaknya seorang guru. Saya bilang, bukan, bapak saya bukan guru. Kalau guru kehidupan iya. Tapi kalau guru sebagai profesi bukan, saya bilang. Oh gitu, emang bapaknya Endang kerja di mana? Katanya gitu. Saya bilang bapak saya petani. Oh iya, katanya gitu. Iya, bapak saya petani. Nah, kenapa mereka menyangka bapak saya guru? Mereka bilang karena kami menemukan sesuatu yang lain dalam diri Endang gitu. Ya minimalnya mungkin bayangan mereka yang bisa mendidik saya sama seperti saat itu gitu ya. Ya bayangannya adalah orang yang memang berpendidikan tinggi, kemudian punya pengalaman yang banyak gitu kan, kemudian intelektualitasnya bagus, dalam artian intelektualitas bagus di sini itu secara formal ya, maksudnya intinya sekolahnya tinggi lah gitu, sehingga bisa mendidik anak-anaknya. Dan mereka kebanyakan tidak mengira saya anak tunggal gitu. Jadi dikiranya tuh saya anak pertama lah gitu. Karena kata mereka beda banget karakter anak tunggal dengan yang biasa mereka temui gitu ya, dengan ketika mereka bertemu dengan saya gitu ya. Itu testimoni mereka pada saat itu gitu ya. Jadi dikiranya bapak saya itu guru dan saya bukan anak tunggal. Nah, kemudian mereka akhirnya penasaran, emang Bapak Endang tuh ngedidik Endang kayak gimana sih? Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah saya punya anak gitu ya, banyak juga yang bertanya, kok saya penasaran orang tuanya Bu Endang tuh seperti apa gitu ya. Terus
apa yang mereka ajarkan, gitu ya, apa yang mereka ajarkan sama Bu Endang, sehingga Bu Endang bisa berkembang seperti sekarang. Nah, pertama gitu ya, bapak saya itu dari sisi pendidikan formalnya beliau hanya sampai SD. Ibu saya pun sama, gitu ya, ibu saya juga lulusan SD. Saya kok pengen nangis ya. Nah, apa namanya tuh, walaupun mereka lulusan SD, tapi dari sisi pengetahuan, mereka tidak mau hanya terhenti di bangku SD, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya mungkin saya pernah menyampaikan, kalau moto hidupnya bapak saya, sekolah boleh sampai SD, tapi pola pikir jangan kalah sama profesor. Intinya apa? Proses pembelajaran itu tidak terhenti hanya karena sekolah formal hanya sampai SD. Itu bapak saya, gitu. Dan itu yang selalu diajarkan sama saya, gitu ya. Kalaupun mungkin karena keterbatasan atau karena ya memang mengharuskan sekolah kita cuma sampai di jenjang tertentu, tapi proses pembelajaran itu jangan sampai terhenti. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia. Nah, dan itu yang selalu diingatkan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di pembahasan kita malam ini, gitu ya, meneladani sosok Superdad. Maksudnya kita mengambil teladan dari apa yang diajarkan Bapak saya ke saya. Untuk bagian pertama, kita akan membahas malam ini, yaitu tentang menanamkan akidah, menanamkan pondasi yang kuat, gitu ya. Bagaimana cara Bapak saya menanamkan pondasi yang kuat kepada saya, juga pondasi mental, selain pondasi akidah. Nah, mungkin gitu ya, ketika saya memaparkan nanti, ada hal-hal yang memang harus saya sampaikan bagaimana dulu ketika bapak saya mendidik saya. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan itu, saya ingin sampaikan, ketika saya membahas nanti, bukan saya ingin membanggakan bapak saya juga bukan ingin memamerkan bapak saya, tapi saya berharap, apa yang akan kita bahas malam ini ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita ambil, terutama ilmu kehidupan. Bapak saya kalau ilmu secara akademik mungkin tidak banyak, tapi ilmu kehidupannya banyak. Dan ilmu kehidupan itulah yang saya dapat, gitu ya, dan saya kenyang akan itu, gitu ya, dan saya sangat bahagia sehingga saya merasa sebagai seorang yang kaya raya, kaya dengan ilmu kehidupan. Ya. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas, gitu ya, apalagi rata-rata jamaahnya kajian rutin malam Jumat kita itu kan kebanyakan mahmud ya, mamah-mamah muda, papa-papa muda, mungkin kalau ada suami-suaminya yang ikut ya, ikut menyimak. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas malam ini eh, ada hal yang memang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memotivasi, mungkin atau mungkin lebih tepatnya menginspirasi kali ya. Dengan saya menceritakan bapak saya dengan ibu saya itu lulusan SD, gitu. Kalau kita bicara seorang pendidik yang berhasil, dikatakan berhasil ketika anak didiknya itu lebih dari mereka. Kalau sama kualitasnya dengan mereka, itu impas, tidak dikatakan berhasil. Kalau ternyata anak didiknya lebih buruk dari apa yang mereka apa namanya tuh miliki saat itu, berarti kita dikatakan sebagai seorang pendidik yang gagal. Nah, ketika tadi saya menceritakan kedua orang tua saya itu lulusan SD, kalau kita bicara tadi standar pendidik yang berhasil itu minimalnya adalah ada bagian tertentu dari para pendidik ini yang didikannya itu melebihi mereka, gitu ya. Dan saya bisa katakan kedua orang tua saya adalah pendidik yang berhasil. Kenapa? Pertama dari sisi pendidikan formal. Mereka lulusan SD, tapi saya bisa melebihi mereka, gitu ya. Bahkan alhamdulillah sekarang saya sedang menempuh perkuliahan
di puncaknya sekolah gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak kami kira gitu ya, tidak kami kira. Dulu tuh saya sama bapak saya tuh, eee, ya minimal lulusan D3 lah. Dari Polban lulus gitu ya, walaupun cita-cita kami itu selalu punya target-target, nanti saya akan ceritakan bagaimana bapak saya mengajarkan itu pada saya. Saya bisa katakan bapak saya walaupun lulusan SD adalah seorang yang visioner, gitu ya. Nah, ketika saya melihat dari status pendidikan saja gitu ya, bapak dengan ibu saya berhasil mendidik saya. Kadang-kadang saya suka minder, melihat diri saya sendiri, waduh saya sekarang lagi kuliah S3, kalau saya lulus gitu ya, kuliah S3, anak-anak saya harus kayak gimana kalau saya ingin dikatakan sebagai pendidik yang berhasil minimal dilihat dari sisi pendidikan formal anaknya, gitu ya. Kadang saya tuh, aduh malu gitu ya, gimana ini. Nah, kemudian dari sisi yang lain, gitu ya, kedua orang tua saya itu bukan lulusan pesantren. Mereka tidak banyak pemahaman ilmu agamanya. Tapi ada satu yang selalu membuat saya dengan suami malu, dengan bapak saya. Apa gitu ya, yang membuat kami malu? Beliau itu ilmu agamanya nggak banyak, tapi ilmu yang sedikit itu yang benar-benar menancap kuat di dalam diri mereka, gitu. Nah, kalau dari sisi pemahaman agama mungkin saya bisa lebih baik gitu ya, tapi dalam amal, terutama hablum minanas gitu ya, saya kalah jauh dari kedua orang tua saya. Salah satunya bagaimana keikhlasan mereka ketika mengasuh anak-anak kecil, anak-anak tetangga, anak-anak orang lain yang notabene bukan anaknya gitu, karena anaknya cuma saya doang gitu kan. Nah, dan bukan cuma itu gitu ya yang membuat saya salut gitu ya, dan belum bisa saya lakukan sampai sekarang adalah bagaimana mereka mampu mengurus, orang tua yang pikun dan itu bukan orang tuanya mereka, gitu. Itu saudara jauh dari ibu saya, eee, itu pun bukan saudara dekat gitu ya, namanya juga saudara jauh gitu ya. Tapi mereka, mengurus dari mulai hartanya, kemudian kesehatannya gitu ya, dan yang saya pelajari dari mereka adalah bagaimana kesabaran mereka menghadapi orang pikun, gitu ya. Saya aja ketika mengalami post traumatic amnesia, aduh lumayan juga gitu ya. Nah, mereka itu bukan cuma menghadapi orang yang amnesianya sebagian, tapi demensia ya, yang udah benar-benar pikun gitu. Dan mengelola harta orang pikun itu luar biasa berat, gitu ya, luar biasa berat. Dan mereka itu rapih catatannya, gitu ya, ketika ada saudaranya, si nenek yang pikun ini, gitu ya, menyangka, yang sedikit, suudzon gitu ya, kalau ibu bapak saya menguasai harta si nenek yang pikun ini, gitu ya, ibu saya tuh nggak banyak omong. Beliau keluarkan catatan-catatan semuanya, gitu ya, dan orang yang bertanya itu malu ketika membaca catatan itu. Kenapa? Karena ternyata pengeluaran si nenek itu lebih besar daripada pemasukannya, daripada harta yang dikelola oleh ibu sama bapak saya. Nah, terus kekurangannya dari mana, gitu kan? Dan itu dari mereka, gitu. Dan itu yang belum bisa saya teladani sampai sekarang, gitu ya. Nah, eee, ini yang ingin saya bagikan malam ini, gitu ya, bagaimana kedua orang tua saya, khususnya bapak saya, gitu ya, karena sejujurnya, gitu ya, untuk, pembentukan mental, gitu ya, dan segala macam yang terkait dengan kekuatan seorang anak, itu saya peroleh dari bapak saya. Walaupun ibu saya juga banyak sekali menyumbangkan, apa, ilmu kehidupan bagi saya tentunya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita belajar tulus untuk menyayangi anak-anak orang lain. Nah, itu ibu saya yang paling banyak berperan. Nah, tapi kalau untuk urusan mental memang bapak saya yang paling banyak berperan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan malam ini, bukan saya ingin membanggakan bapak saya, tapi kita ingin mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ibroh, dari seorang petani yang hanya, sekolah SD, tapi berhasil mendidik anak perempuannya
gitu ya, dan apa namanya tuh, bisa melebihi mereka gitu ya dari sisi kualitasnya. Oke, kita mulai ya. Aduh, mohon maaf kalau saya berkaca-kaca ya, kalau saya bahas ini tuh bukan sedih ya, bukan sedih, saya malu pada orang tua saya enggak pernah merasa malu dengan mereka, justru saya bangga Allah titipkan saya di tengah-tengah mereka. Tapi kadang-kadang saya merasa terharu karena saya belum bisa, berbakti sepenuhnya sama mereka ya. Oke, kita, awali pembahasan kita dengan, sebuah filosofi yang, ini, sangat, dalam ya. Bapak ibu saya kan petani ya, jadi tiap hari ya kita ketemu dengan pohon-pohon ya, dari kecil saya ketemu dengan pohon-pohon. Nah, salah satu yang selalu bapak saya ajarkan, kalau ibu saya kan nggak terlalu banyak ngomong ya, orangnya tuh nggak terlalu seneng ngobrol, memberikan hikmah dan segala macam gitu ya. Kalau bapak saya kan orangnya gitu ya, seneng ngobrol, ya sama persis lah kayak anaknya. Kayak saya maksudnya, seneng ngobrol. Nah, bapak saya itu, eee, ketika mengajarkan sesuatu kepada saya, beliau itu tidak pernah mengajarkan hanya sampai di permukaan. Tapi beliau itu dari saya kecil selalu mengajarkan itu sampai jauh ke dalam, gitu ya. Termasuk ketika mengambil perumpamaan-perumpamaan, gitu ya. Ini yang akan kita bahas pertama, yaitu terkait dengan bagaimana bapak saya mengajarkan pondasi yang kuat dalam hidup, gitu. Nah, kalau kita kembali ke filosofinya pohon, gitu ya, maka kekuatan utama pohon itu ada pada akarnya, gitu ya. Kekuatan utama pohon itu ada pada akarnya, dan rapuh tidaknya sebuah pohon itu ditentukan oleh akarnya. Makanya pondasi ini sangat kuat dalam kehidupan gitu ya, dan itu ada pada akarnya. Maka kalau pondasi kita mau kuat, ya akarnya harus kuat kalau kita bicara pohon. Nah, di sini saya menyajikan 3 gambar gitu ya. Gambar yang pertama foto ya, ini foto, eee, pohon delima. Sebenarnya yang ingin saya soroti pohon delimanya, tapi di sini ada murbei juga, nggak apa-apa lah. Nah, kenapa saya menghadirkan gambar ini? Saya memberikan sebuah ilustrasi. Ini pohon delima yang dikasih oleh tetangga saya, gitu ya, di sini. Dulu pohon delimanya disimpan di depan rumahnya, tapi delimanya nggak berbuah-berbuah. Nah, tadinya mau dibuang tuh pohonnya, tapi sama beliau, sama tetangga saya dikasihin tuh ke saya, "Bunda, mau nggak? Ini di saya ada pohon delima," katanya gitu, "tapi nggak pernah berbuah, terus nggak berkembang-berkembang," katanya gitu. Nah, eee, emang sih bawahnya juga cuma berangkal doang gitu kan, jadi mungkin karena itu kurang nutrisi kali, katanya gitu. "Oke," kata saya itu, "tadinya mau saya buang," katanya, "tapi sayang. Jadi siapa tahu kalau saya kasihin ke Bunda nanti pohonnya jadi lebih bagus, kemudian berbuah." Nah, akhirnya pohonnya kami terima dengan senang hati, kemudian kami ganti tuh media tanamnya. Kami kasih tanah, kemudian kami kasih pupuk juga gitu ya. Kemudian pencahayaan, disimpannya juga dengan pencahayaan yang bagus. Nah, alhamdulillah ternyata pohon delima yang tidak berbuah akhirnya berbuah gitu ya, dan kami senang banget waktu pertama kali pohon delima itu akhirnya berbuah. Nah, apa yang bisa kita ambil di situ? Untuk menguatkan pohon, itu nggak bisa kalau kita asal tanam. Harus menanam pertama dengan media tanam. Saya yakin tetangga saya menanam dengan hati gitu ya, menanam dengan hati. Tapi kita menanam dengan hati saja itu tidak cukup gitu. Tetap harus punya ilmunya. Nah, ini yang filosofi pertama yang ingin saya hadirkan malam ini, gitu ya. Kemudian di gambar yang kedua, ini gambar kampung saya, gitu ya, gambar kampung saya. Kampung saya itu di tengah-tengah lembah,
yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan sungai, gitu ya. Salah satu sungai terpanjang yang ada di Jawa Barat, yaitu Sungai Cimanuk. Nah, di sini ini saya hadirkan ada pohon kelapa. Mungkin semua orang sudah mengenal ya, apalagi yang pernah ikutan pramuka pasti kenal dengan filosofi pohon kelapa ya, dari mulai akarnya, batangnya gitu ya, daunnya, buahnya semuanya memiliki peran yang penting. Nah, kelapa bisa sampai memberikan begitu banyak manfaat, salah satunya kan akarnya juga kuat, gitu. Dan kelapa ini termasuk salah satu pohon yang dia bisa tumbuh di apa namanya tuh di lahan yang kering. Nah, kelapa bisa sampai memberikan banyak manfaat. Tentunya, gitu ya, harus dirawat. Harus ditanam di tempat yang cocok, perawatannya juga cocok, gitu. Walaupun dari sisi jenis kelapa itu dia bisa memberikan banyak manfaat, tapi kalau kita salah treatment, ya mungkin kelapa itu akan mati, gitu ya, tidak memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, kemudian pohon yang ketiga, ini pohon bidara, gitu ya, bidara Arab. Ini pohon yang kami tanam di kebun kami, di hutan. Kami punya sawah, tapi sawahnya itu di tengah-tengah hutan. Nah, kemudian ada kebunnya. Ternyata gitu ya, ketika kami menanam bidara itu, dulu waktu saya ngobrol sama teman gitu ya, di Bandung itu bidaranya jarang berbuah. Nah, makanya teman saya tuh penasaran, "Coba nanti di Sumedang berbuah enggak?" katanya gitu. Nah, ternyata pohon bidara itu di kampung saya, di kebun kami, itu buahnya banyak, gitu ya. Buahnya banyak, kemudian daunnya rimbun gitu dan pohonnya menjulang tinggi. Kan memang pohon pohon bidara itu kan memang tinggi ya aslinya. Gitu. Nah, apa yang membuat kok sama-sama bibitnya dari Bandung, sama-sama namanya pohon bidara, sama-sama dulu yang melakukan pembibitan itu teman saya dan keluarganya. Tapi kenapa di sana tidak berbuah, kok di sini bisa berbuah? Nah, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Ketika kita bicara kekuatan utama pada pohon itu pada akarnya. Ketika ditanam di tempat yang tepat, ketika bertemu dengan media yang tepat, pencahayaan yang tepat, dikondisikan dengan kondisi yang tepat, maka pohon itu akan berkembang dengan baik, kemudian bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang dan dia bisa memberikan beragam manfaat. Nah, karena ini pula lah yang membuat bapak saya akhirnya mengajarkan pertama kali kepada saya itu adalah pendidikan tentang pondasi hidup. Gitu ya. Ketika kita bicara filosofi pohon, maka kita akan bicara akar. Ketika kita bicara akar, maka kita akan bicara bagaimana memperlakukan pohon itu sehingga akarnya menjadi kuat. Kalau akar sudah kuat, maka dia mau diterpa angin sekencang apapun, gitu ya. Kalau Allah sudah menghendaki runtuh, ya runtuh, gitu kan. Tapi secara sunatullahnya dia akan mampu untuk bertahan, gitu. Oke, jadi apa sih yang diajarkan Bapak saya dulu ketika saya kecil? Nah, oke, kita bahas ke slide berikutnya. Jadi filosofi akar ya. Nah, yang pertama yang Bapak saya ajarkan adalah bagaimana ketika kita hidup itu harus punya visi yang global. Apa itu visi yang global? Visi itu kan sesuatu yang penting ya, sesuatu yang menjadi ruhnya. Kalau bicara ruh ya, sesuatu yang mendasari seorang manusia untuk melakukan sesuatu gitu. Nah,
Bapak saya itu selalu mengajarkan visi yang global. Oke, kita orang kampung. Orang mah orang kampung gitu ya. Orang kampung yang istilahnya dari sisi pendidikan juga tidak banyak gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap memiliki peluang dan kontribusi untuk kita sumbangkan bagi peradaban dunia ini. Nah, itu yang namanya visi global. Jadi kita nggak hanya bicara visi kita sebagai pribadi, tapi kita adalah manusia yang Allah utus ke bumi itu bukan hanya bicara tentang pribadi kita, tapi kita adalah bagian dari masyarakat. Kita adalah bagian dari sebuah negara. Kita adalah bagian dari penduduk dunia. Jadi apapun yang kita lakukan, maka pasti akan berpengaruh terhadap dunia ini. Walaupun efeknya tidak secara langsung. Karena kita dibandingkan dengan penduduk dunia yang miliaran, ya kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi percayalah, walaupun kita nampak nggak ada apa-apanya, itu tetap berpengaruh terhadap dunia. Gitu. Kalau kita bicara uang misalnya 1 juta atau 1 miliar. 1 miliar rupiah. Tanpa ada 1 rupiah, nggak akan jadi kan 1 miliarnya. Gitu. Padahal naon sih 1 rupiah dibandingkan dengan 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Gitu. Pembandingnya, aduh, nggak sebanding lah gitu ya, 1 rupiah dengan 1 miliar. Tapi kalau nggak ada 1 rupiah, nggak akan jadi 1 miliarnya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kita mungkin kalau dibandingkan, kalau dilihat dari sisi yang apa namanya tuh di zoom gitu ya, zoom out, digedein, di zoom in ya. Kalau zoom out kan ngecilin ya. Nah, kalau di zoom in gitu ya, kita akan kelihatan, tapi begitu di zoom out gitu ya, terus gitu ya, di zoom 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 gitu ya, zoom out terus, nggak ada apa-apanya. Kan 1 rupiah dibandingkan dengan 1 miliar, ibaratnya kita begitu. Tapi nggak ada 1 rupiah nggak akan jadi 1 miliar. Nah, itu yang selalu Bapak saya ajarkan. Oke, orang di kampung, tapi walaupun kampung kita mungkin di peta Indonesia aja nggak kelihatan gitu ya, karena kampung sekali. Kecuali di peta Sumedang mungkin ada gitu ya kampung kita. Tapi percayalah dari kampung itu kita bisa memberikan kontribusi yang besar untuk dunia. Gitu. Gimana caranya? Ya mikir gitu. Itu Bapak saya. Jadi karena kita adalah bagian dari penduduk dunia, maka ketika kamu berbuat, pikirin. Itu Bapak saya. Dari kecil itu. Kamu itu bukan hanya bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Kamu itu, di belakang kamu itu ada kami, orang tua kamu. Ada keluarga besar. Ada masyarakat di belakang kamu. Gitu ya, masyarakat kampung. Di belakang kamu ada nama besar kota Sumedang. Di belakang kamu ada Jawa Barat. Di belakang Jawa Barat ada Indonesia. Gitu. Nah, maka kalau kamu berbuat sesuatu yang tidak-tidak, ya pasti akan berpengaruh terhadap apa yang ada di belakangmu itu. Jadi ketika kamu mau berbuat, mikir dulu. Kira-kira dampaknya apa? Gitu. Jangan berbuat dulu, baru kita berpikir. Itu yang Bapak saya ajarkan tuh dari kecil. Kita harus punya visi yang global. Oke, kita di kampung, tapi kita bagian dari dunia. Gitu. Yang baik atau rusaknya kita itu akan memberikan kontribusi terhadap dunia ini. Apalagi kalau kita bicara visi globalnya dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi kita harus berpikir gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah meninggal nggak bisa balik lagi. Gitu. Maka mumpung kita di dunia, pikirkan tuh kita tuh mau ngapain. Nah, maka ini berkaitan dengan poin yang kedua tentang life mapping. Bagaimana kita memetakan hidup kita tuh mau kayak gimana. Gitu.
Saking rincinya bapak saya dulu, ini saya ambil contoh gitu ya, satu contoh ketika bapak saya dulu menasehati saya untuk menikah. Bapak saya bilang kayak gini, "Kalau bisa nikah itu jangan lebih dari 25 tahun. Kalau bisa lebih muda dari itu lebih bagus." Kenapa? Karena semakin anak besar, kamu akan semakin tua. Padahal ketika anak besar, biaya yang dibutuhkan itu semakin besar. Effort yang harus kita keluarkan untuk mendidik mereka juga akan semakin besar. Nah, kebayang kalau kamu, kata bapak saya, nikahnya itu lebih dari 25 tahun. Nanti anak-anak kamu besar, kamu nak, geus kolot, gitu kata bapak saya. Jadi kitanya udah tua, gitu. Ketika anak-anak kita butuh pendampingan, karena kan mereka mungkin menikah, kalau kita masih ada umur gitu kan, kita juga harus mendampingi mereka walaupun sudah menikah kan tetap anak-anak itu akan membutuhkan orang tuanya. Gitu ya, minimalnya membutuhkan nasihat, gitu ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya, walaupun sudah di-treatment dari kecil gitu ya, tetap aja kita butuh orang tua. Nah, maka kata bapak saya sampai dihitung tuh. Nih, kenapa Bapak bilang maksimal 25 tahun? Anggaplah kamu nikah 25 tahun. Taruhlah Allah langsung ngasih kesempatan kamu untuk hamil. Setahun kemudian kamu udah punya anak, berarti kamu 26 tahun. Anak kamu sekolah minimalnya 6 tahun kan, gitu ya, baru dia bisa sekolah. Tambahlah 6 dari situ. Berarti 26 tambah 6 kata bapak saya. Berarti saya sudah 32 tahun. 32 tahun anak kamu kelas 1 SD. Lulus SD 6 tahun kan, tambah lagi 6 tahun. 38 tahun kamu 38 tahun anak kamu baru masuk SMP. Tambahlah SMP, SMA 6 tahun, 38 tambah 6, 44 tahun. Tuh, kamu 44 tahun, anak kamu masuk kuliah. Kalau 44 tahun masih jag-jag lah, kata bapak saya gitu. Kamu masih punya tenaga, suamimu juga kalau bisa jangan jauh-jauh umurnya gitu ya. Jadi kamu masih punya tenaga. Ketika anakmu kuliah, kuliah itu kan butuh modal yang banyak, kata bapak saya. Terus butuh juga effort yang lebih, bukan cuma urusan biaya. Nah, maka kata bapak saya, cukuplah kalau kamu nikah maksimal 25 tahun. Itu pun kalau kamu langsung dikasih anak. Kalau ternyata Allah menahan gitu ya, nggak langsung ngasih kamu anak, berarti kan kamu akan nambah umur lagi punya anaknya. Gitu. Makanya kenapa Bapak bilang kamu kalau bisa nikah itu maksimal 25 tahun. Itu baru bicara anak pertama, kata bapak saya. Mun boga budakna loba, beki lieur deui, cenah kata bapak saya gitu. Maksudnya lieur apa? Ya lieur untuk mendidiknya, untuk biayanya dan segala macam. Jadi kalau kamu nikah lebih dari 30 tahun, nanti anak-anak kamu butuh biaya, butuh pendampingan yang lebih dari kamu, kamunya udah nggak punya tenaga, kata bapak saya. Itu saking detailnya bapak saya dulu. Gitu. Jadi akhirnya saya mikir, iya juga ya. Saya nggak kepikiran tuh sampai situ, sampai bapak saya angka-angkanya tuh dimunculin. Coba bayangin. Gitu. Kalau kamu nikah lebih dari 25 tahun, itu kalau kamu nikah 25 tahun aja, kalau Allah nggak langsung ngasih kamu anak, ya kebayang, anak kamu butuh biaya yang besar, butuh pendampingan yang intensif dari kamu. Kamunya udah lulus gitu ya, udah nggak punya tenaga karena kamunya udah tua, kata bapak saya. Mending mun orang hirup keneh, kata bapak. Gitu ya. Gimana kalau ternyata Allah memanggil kita lebih cepat? Berarti anak-anak kamu berkembang, kita nggak bisa mendampingi mereka. Gitu. Walaupun ya umur mah nggak ada yang tahu, ada yang nikah muda juga kalau meninggalnya muda ya muda juga nggak bisa mendampingi, kata bapak saya. Tapi kan kita wajib untuk merencanakan. Ikhtiar itu harus, masalah nanti hasilnya kayak gimana ya itu mah kuasanya Allah. Bapak saya selalu bilang begitu.
Nah, kemudian gitu ya, selain memappingkan kehidupan baik dalam urusan pernikahan, urusan pendidikan dan urusan yang lain gitu ya. Yang tidak kalah penting yang harus kita mappingkan adalah kita mau hidup di akhirat seperti apa. Banyak di antara kita yang menyusun target, ya target buat hidup enak, hidup nyaman di dunia, tapi kita jarang membuat target hidup nyaman di akhirat. Apa yang disampaikan Bapak saya? Beliau menyampaikan filosofi pohon pisang. Ya kan saya bilang, Bapak saya kan petani, ya nggak jauh-jauh dari situ ngasih ngasih pelajarannya. Bapak saya bilang kayak gini, tahu nggak kamu, yang namanya pohon pisang, dia itu pantang mati kalau sebelum menghasilkan anak. Maksudnya apa? Kalau udah ada bibit pohon pisang yang baru, gitu ya kan dia berbuah dulu tuh, dia berbuah, kemudian udah ada anaknya, baru dia akan mati. Nah, kata bapak saya, kita tuh jangan kalah sama pohon pisang. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Nah, si pohon pisang, dia sebelum mati ngasih manfaat dulu ke manusia, yaitu ngasih buah pisang. Kemudian dia tidak hanya mencukupkan untuk dirinya sendiri, dia memikirkan regenerasi. Kenapa? Karena dia kan sudah selesai tugasnya, sebentar lagi dia mati. Tapi jangan sampai tidak meninggalkan kebaikan apapun, maka dia harus punya regenerasi. Itu yang Bapak saya ajarkan. Maka pesan dari Bapak saya, kalau kita mau hidup enak juga di akhirat, bukan cuma hidup enak di dunia, jangan lupa kasih manfaat ke banyak orang. Siapa tahu manfaat itulah yang akan jadi bekal kita untuk dapat hidup nyaman di akhirat kelak. Dah Bapak mati loba ibadah. Bapak saya kan sejujurnya ini salah satu kekurangan Bapak saya ya, karena ilmu agamanya terbatas ya. Bapak saya itu jarang sholat. Saya debat itu dari saya SMA kelas 1 itu debat masalah sholat. Bapak saya baru sholat lagi saya lulus kuliah coba. Bapak saya itu orangnya pendiriannya kuat. Kalau kita berargumen belum sampai memuaskan akalnya, nggak akan berubah tuh prinsipnya. Gitu. Termasuk juga prinsip dalam masalah sholat. Nah, beliau merasa ya kan hablum minanas juga banyak kita gitu. Nggak cuma hablum minallah kata bapak saya. Nah, terus saya akhirnya kasih grafik tuh. Kalau kita bicara hablum minanas dengan hablum minallah. Kalau kita bicara grafik sumbu X, Y gitu ya, sumbu X, Y. Nah, saya gambarkan sedikit ya. Nah, kalau kita misalnya ada sumbu seperti inilah, anggap. Ini kan Y ya. Nah, ini X. Nah, di sini kan ada resultan ya. Nah, ini resultannya. Tuh. Nah, resultannya ini kan merupakan perkalian kan, hasil perkalian. Ketika R ini diproyeksikan ke X, ini juga diproyeksikan ke Y, gitu kan. Nah, si resultan ini dia adalah hasil perkalian. Kalau kita bicara hablum minallahnya banyak, tapi hablum minannasnya 0. Ya kalau kita kalikan ya tetap aja 0 atau sebaliknya. Hablum minannasnya banyak tapi hablum minallahnya 0, ya kalau dikalikan ya tetap 0. Gitu. Kan yang paling bagus saya bilang hablum minannasnya banyak dan hablum minallahnya juga banyak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang unggulan karena resultannya banyak. Saya bilang gitu. Bapak saya, susah lah. Hari boga budak dewi pinter tikolot. Akhirnya gitu Bapak saya bilangnya. Nah itu terakhir saya debat masalah sholat sama Bapak saya gitu kan. Bapak tuh amal-amalan buat manusianya banyak, saya bilang. Tapi amalan di hadapan Allahnya kurang karena Bapak nggak sholat. Gitu. Terus Bapak saya, kan Bapak saya kadang-kadang egonya muncul juga. Susah ngomong jeng budak-budaknya lebih pinter ti kolot. Bapak saya bilang kayak gitu akhirnya.
Saya bilang, "Ya terserah, yang penting saya udah menyampaikan," gitu. Ini karena sayang saya sama Bapak, gitu. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan Allah hisab nanti, gitu. Nah, akhirnya Bapak saya, alhamdulillah Allah bukakan lagi hatinya, kemudian mau sholat lagi. Nah, jadi, salah satu kekurangannya Bapak saya, gitu. Nah, tapi kalau urusan hablum minanas, saya kalah sama bapak saya, gitu ya. Beliau itu punya keahlian mijit. Jadi dari beliau muda itu belajar mijit ke sobatnya dulu. Nah, dari sekitar tahun 70-an lah, entah 70 berapa gitu, yang pasti sebelum nikah dengan ibu saya. Mereka nikah itu tahun 80-an, saya lahir 83. Nah, jadi sekitar tahun ituan lah, itu ya bapak saya belajar mijit. Nah, apa yang beliau ajarkan kepada saya? Kamu harus punya banyak keahlian. Dari keahlian itu, kamu pilih satu, tetapkan untuk jalan nafkah. Yang lainnya, keahlian yang lainnya adalah untuk sedekah. Nah, itu beliau buktikan ketika beliau mijit. Gitu ya, dari mulai mijit yang patah tulang, yang salah urat gitu ya, yang apa namanya tuh, yang dislokasi dan lain-lain gitu. Dan beliau selalu nggak mau apa namanya itu, dibayar, gitu. Dan itu salah satu yang diajarkan oleh bapak saya. Pilih satu untuk jalan nafkah, sisanya itu untuk sedekah. Nah, jadi petakan hidup kita, mau hidup nyaman di dunia saja atau mau hidup nyaman di dunia dan akhirat. Gitu. Dan itu yang sering kita lupakan. Kita mau mappingkan tujuan kita, target kita, bla 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 gitu ya untuk urusan dunia. Tapi kita sering lupa untuk urusan akhiratnya, lupa kita. Bagaimana kita memappingkan itu? Gitu ya. Nah, jadi pelajaran berikutnya untuk menguatkan fondasi adalah kita harus punya tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari situ, dari visi global, kemudian tujuan hidup kita, kemudian kita turunkan, buatkan life mapping-nya. Usia segini mau kayak gimana, apa sih yang mau kita capai? Nah, life mapping inilah yang akan membuat kita tetap semangat menjalani hidup, karena ada target-target yang selalu ingin kita capai. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, pesan pertama untukmu, wahai anakku. Nah, apa yang dipesankan oleh bapak saya? Saya dari SMP itu sudah terbiasa merantau. Saya pisah dari kedua orang tua saya. Entah itu hidup apa namanya tuh tinggal bareng orang lain gitu yang ngekos, maksudnya dengan saudara, dengan orang lain ketika ngekos gitu ya. Nah, bahkan ketika saya mau berangkat ke Belanda gitu. Apa yang disampaikan oleh kedua orang tua saya, selalu pesannya tuh, "Jigwae rekamana wae oge." Ya sok aja, mau kemana aja, mau pergi kemanapun, sok aja. Tapi harus ingat pulang. Nah, itu yang selalu bapak saya pesankan. Ketika saya mau ke Belanda, begitu pesannya. Sok we, gitu. Asal ingat pulang. Nah, pulang di sini ini ada dua makna. Makna yang pertama, pulang yang beneran pulang ke kampung gitu. Pulang yang kedua adalah ingat, kita di dunia itu hanya merantau. Suatu saat kita akan pulang. Maka merantau kemanapun, apapun yang kamu cari, ingat pulang. Kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Maka mau pergi ke Belanda, mau pergi kemana, ingat pulang. Kalau apa dulu mas suka dengerin dongeng-dongeng Sunda. Keluarga saya tuh pecinta dongeng Sunda. Kudu ingat karena Purwadaksina. Harus ingat ke ya kalau istilah kacang lupa kulitnya. Nah, jangan lupa kulitnya gitu. Nah, apa kulitnya ya? Kita kan hanya mengembara di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang. Pulang ke kampung yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Maka dimanapun kita berada, ingat itu. Gitu. Jadi, jangan sampai kebablasan. Allah kita mau ada dimanapun tetap melihat.
tetap mencatat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Jadi ingat pulang. Nah, yang berikutnya, Bapak saya selalu mengajarkan 2A kunci kebahagiaan. Nah, 2A ini pertama adalah agama dengan ahli. Nah, ini 2 sandingan yang selalu Bapak saya ajarkan. Mane, kan Bapak saya itu kasar ya kalau ngomong. Mane, kudu boga 2A ieu. Naon 2A ieu teh? Agama jeung ahli. Nah, kamu harus punya 2A, agama dan ahli. Orang kalau dia punya pemahaman yang bagus tentang agama tapi dia tidak punya keahlian, kata bapak saya, angger hirupna bakal balangsak. Jadi tetap hidupnya bakal susah gitu. Karena dia nggak punya keahlian. Ilmu agamanya bagus. Nah, tapi keahliannya nggak punya, maka harus punya keahlian. Atau sebaliknya, kamu punya keahlian, tapi ilmu agama kamu jeblok gitu. Moal berkah hirup teh. Walaupun kamu ahli ini, ahli itu, nggak akan berkah, kata bapak saya. Jangan ngejar materi, tapi kejarlah keberkahan. Jadi kamu harus punya dua-duanya. Nggak bisa agama saja, nggak bisa ahli saja. Dua-duanya kamu harus punya, yaitu agama dan ahli. Kamu paham agama, kamu juga punya keahlian. Itu sandingan 2A yang pertama. Sandingan 2A yang berikutnya adalah adab dan akhlak. Ini kunci kamu akan dapat keberkahan. Maka kamu pelajari tuh adab-adab gitu. Walaupun dulu tidak sesempurna belajar adab ketika mengkaji dari kitab-kitab para ulama, tapi saya dari kecil diajarkan. Gitu. Bagaimana bapak saya tuh sangat keras kalau saya melanggar urusan adab. Salah satunya kalau lewat depan orang saya nggak bilang punten. Nah, kalau di Sunda kan punten ya, parunten gitu. Kalau saya ketahuan aja jalan, misalnya ada orang lagi ngumpul, saya jalan di antara mereka, kemudian saya cuek aja nggak bilang punten. Sampailah ke telinga bapak saya, pulang-pulang saya bisa dimarahin habis-habisan sama bapak saya. Apa yang disampaikan bapak saya? Kamu itu manusia apa ayam? Gitu kalau saya nggak bilang punten. Kamu itu manusia apa ayam? Lamun hayam ngaliwat hareupeun jelema henteu nyebut punten wajar. Dah hayam mah teu nyakola. Maneh kan jelema, jelema kan nyakola. Manya sarua jeung hayam gitu. Itu bapak saya. Bapak saya itu memang kasar kadang-kadang kalau ngomong gitu ya, tapi membekas gitu di saya. Iya juga gitu. Kita kan manusia, kita diberi akal sama Allah. Kalau ayam kan nggak dikasih akal sama Allah. Ya wajar, dia lewat-lewat aja. Dia di mana aja. Lah kita, gitu kan. Manusia udah dikasih akal, udah disekolahin. Masa nggak punya adab gitu kan. Lewat depan orang cuma lewat doang kayak ayam. Nggak ada bedanya sama ayam. Gitu. Nah itu yang saya ajarkan juga ke anak-anak saya. Itu. Kalau Ibah udah nggak mau belajar, AA udah nggak mau belajar, udah Bunda kandangin aja sama kelinci. Kenapa? Karena udah nggak ada bedanya sama kelinci. Oh, dikandangin, dikaleuweungkeun kata saya teh. Hijikeun jeung embe, gitu kan, dikandangan jeung embe. Kenapa? Ya kita udah nggak ada bedanya. Kalau kita menghentikan proses belajar, kita nggak mau gitu ya, apa namanya tuh, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, ya apa bedanya kita dengan hewan. Bahkan gitu ya Allah menyebut kita lebih sesat daripada binatang ternak gitu. Nah, binatang ternak lebih terhormat dari kita gitu ya kalau kitanya tidak mau menggunakan akal kita. Maka bapak saya itu akan sangat marah kalau seandainya saya tidak beradab gitu. Nah, bapak saya juga akan sangat marah kalau seandainya tahu saya berbohong. Nah, itu kan bagian dari akhlak ya. Orang kalau sudah sekali berbohong, maka dia akan berbohong yang berikutnya. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya.
gitu. Dan beliau akan sangat marah. Kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong, gitu. Nggak apa-apa salah, gitu. Tapi jangan berbohong. Nah, 2A, agama dan akhlak, 2A, adab dan akhlak, gitu. Nah, ini 2 sandingan yang benar-benar sangat ditekankan oleh bapak saya. Maka dari kecil itu saya terbiasa bukan disuruh ya, dimotivasi. Karena bapak saya itu bukan tipe yang penyuruh. Harus begini, harus begitu, bukan. Bapak saya itu hanya ngasih gambaran. Kalau kamu bisa mempelajari itu, kamu akan bertambah keahlian kamu. Kalau kamu bertambah keahlian, neangan duit teh hese. Karena kan sudah ahli, gitu kan. Jadi kita punya banyak pilihan. Gitu. Saya dari kecil itu bapak saya kan apa namanya tuh buruh bangunan gitu. Saya dari kecil tuh suka ikutan yang namanya ngaduk, yang namanya ngecat, itu saya suka ikutan. Jadi walaupun saya anak perempuan dari kecil itu sampai kemarin tuh ada yang tanya ke saya gitu ya. Teteh, teteh kan apa namanya tuh seneng ngasuh anak-anak gitu kan. Kenapa kok Teteh masuk teknik elektro katanya gitu. Kenapa nggak masuk jurusan PAUD aja gitu kan itu berkaitan langsung tuh dengan pendidikan anak katanya gitu. Terus saya senyum. Saya baru loh ditanya begitu sama teman saya. Baru dia yang bertanya ke saya seperti itu. Saya bilang, karena yang dominan di saya adalah maskulinitasnya. Bapak saya yang mengajarkan. Jadi karena saya anak tunggal, ajaran ibu saya dominan, saya diajarin masak, saya diajarin apa ngerajut gitu kan, menjahit, tapi nggak pakai mesin ya, karena kami nggak punya mesin jahit. Gitu ya, kemudian diajarin ngasuh, tapi saya juga diajarin banyak hal sama bapak saya, termasuk saya diajarin catur, dan itu salah satu ajang pembentukan mental saya. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua ya, bagaimana membentuk mental juara. Nah, jadi itu yang selalu diajarkan bapak saya. Belajar banyak keahlian, karena dengan keahlian itulah kita akan mendapatkan jalan-jalan untuk menolong orang lain. Semakin banyak keahlian, maka peluang mendapatkan pahala itu akan semakin banyak. Karena bapak saya mengajarkan, tetapkan satu untuk jalan nafkah, sisanya untuk sedekah. Keahlian-keahlian yang lain buat sedekah. Gitu. Ya, jadi itu yang diajarkan bapak saya salah satunya untuk membentuk pondasi yang kuat. Gitu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke poin selanjutnya, bagaimana bapak saya mengajarkan mental, gitu ya, mental juara. Juara di sini bukan juara perlombaan ya, tapi juara dalam hidup kita maksudnya ya. Nah, yang pertama yang selalu bapak saya ajarkan adalah aku kuat karena engkau kuat. Gitu. Maksudnya apa? Kita akan menjadi kuat karena punya engkau. Engkau siapa? Allah. Gitu ya. Kita ini hanya manusia. Kita ini hanya ikhtiar. Yang pemilik kekuatan sebenarnya adalah Allah. Ketika saya kecil gitu ya, kadang-kadang kita minder dengan kemiskinan kita ya. Gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka iri gitu sama teman-teman yang dia mau anak orang kaya, enak banget, pengen ini, pengen itu tuh dikasih gitu kan. Tapi kok kita mah nggak bisa kayak gitu gitu kan. Nah, bapak saya selalu menguatkan, nggak perlu iri sama rezeki orang. Tiap orang itu sudah ditakar, Allah sudah ngasih, nggak perlu iri. Setiap orang sudah punya bagian masing-masing. Gitu. Nah, ketika kita merasa lemah, itu karena kita bersandar kepada zat yang lemah juga. Kamu jangan bergantung sama bapak kamu, sama ibu kamu, dan ini akan berkaitan dengan materi yang berikutnya yang tentang kemandirian. Saya tuh sering protes sama bapak saya. Ketika saya SD, gitu ya, teman saya suka nanya tuh tiap kenaikan kelas, Endang, kamu dapat hadiah apa dari orang tua kamu? Kadang-kadang saya tuh suka minder kalau ditanya kayak gitu.
Saya aja yang ranking 3 dapat hadiah, masa kamu ranking 1 nggak dapat hadiah?" Katanya gitu. Sering banget teman-teman saya tuh bilang kayak gitu. Kadang-kadang saya tuh suka nyesek kalau digituin gitu. Pengen protes, "Kenapa saya nggak dikasih hadiah, orang-orang yang dikasih hadiah?" Bapak saya selalu bilang begini, "Kahiji, duitna aya, tapi lain jang hadiah maneh." Bukan hadiah untuk kamu, tapi buat apa? Buat sekolah gitu ya. Hadiah itu tuh hanya, apa ya, hanya, prioritas kesekian. Urusan sekolah kamu itu lebih penting, kata bapak saya begitu. Jadi kalaupun bapak nggak ngasih hadiah, sebenarnya kamu bisa sekolah itu adalah hadiah terbesar gitu. Nah, yang keduanya, kalau kamu pengen disamain sama orang lain, bapak nggak akan ngasih itu. Kenapa? Karena kondisi kamu berbeda dengan teman kamu. Kalau kamu melakukan sesuatu hanya karena hadiah, gitu ya, begitu suatu saat kamu nggak dapat hadiah, kamu akan kecewa. Maka kamu nggak akan melakukan itu lagi karena nggak dapat hadiahnya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu berbeda dengan mereka. Teman-teman kamu mau punya saudara, gitu. Ketika ada orang tuanya yang biasa ngasih hadiah, terus mereka meninggal, mereka masih bisa bergantung sama saudaranya. Lah kamu sendirian, kamu mau bergantung sama siapa? Makanya jangan pernah bergantung sama kedua orang tua kamu, tapi bergantunglah kepada zat yang tidak akan pernah mati. Gitu. Itu yang selalu Bapak saya ajarkan. Kalau kita melihat kondisi kita saat ini, oke, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Tapi di balik kita, kita punya zat yang tidak lemah, zat yang sangat kuat. Maka bergantunglah sama apa yang ada di belakang kita. Gitu. Jangan bergantung kepada bapak, jangan bergantung kepada ibumu, gitu. Karena kita sama-sama lemah, kita punya keterbatasan. Gitu. Jadi ketika saya menghadapi masalah, gitu ya, yang selalu saya ingat tuh itu. Jangan pernah bergantung kepada manusia, karena kita akan kecewa. Ya, dan memang tidak layak gitu ya untuk bergantung. Ibaratnya kayak gini, kamu kan pernah jatuh dari pohon, dari ranting, saya tuh pernah. Saya kan senang naik-naik ya. Waktu kecil tuh di depan rumah kami tuh ada pohon jambu. Jadi setiap pulang sekolah itu saya pasti naik ke pohon jambu itu, gitu ya. Kalau lagi berbuah, ya saya makan buahnya di atas, gitu ya. Kalau nggak lagi berbuah, saya suka main-main, gitu ya. Kalau orang Sunda bilang mah endek-endekan gitu, naon endek-endekan bahasa Indonesianya, gitu ya. Pokoknya apa ya kayak jungkat-jungkit lah, tapi di pohon gitu, di ranting. Nah, kata bapak saya, "Kamu kan pernah jatuh tuh, gara-gara kamu salah bergantung," gitu ya. "Kamu kalau mau kayak gitu, pegangannya sama ranting yang kuat, gitu, yang besar, jangan sama ranting yang kecil. Ya kalau kamu bergantung sama ranting yang kecil, ya nggak akan kuat atuh, badan kamu gede juga gitu," kata bapak saya. "Ya bergantunglah sama ranting yang memang layak untuk kamu bergantung di situ, jadi kamu nggak akan jatuh." Gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, kita jangan salah memilih tempat bergantung. Kalau kita salah memilih tempat bergantung, maka kita akan putus asa, gitu. Jadi supaya nggak putus asa, jangan bergantung kepada sesuatu yang lemah. Nah, siapa sesuatu yang lemah itu? Makhluk. Maka bergantunglah hanya kepada pencipta saja. Gitu ya. Yang berikutnya, ini yang selalu Bapak saya sampaikan. Tidak persis seperti di hadis ini. Ini saya yang menyampaikan gitu ya, hadis riwayat Muslim. Nah, intinya bapak saya tuh selalu memotivasi. Kadang-kadang kan yang namanya belajar teh capeknya. Belajar itu capek, belajar itu pusing gitu ya. Kadang orang, apalagi kalau belajar keahlian. Wah, kalau belajar keahlian itu, cangkel, kalau orang Sunda bilang tuh, apa cangkel? Pegel gitu ya, pegel. Kayak saya waktu uyut saya itu kan, suka bikin, kayak kalau orang Sunda mah bilang asepan, asepan teh naon? Kukusan. Nah, kukusan terus, suka bikin, kayak, boboko. Boboko apa? Aduh bahasa Indonesianya apa ya? Saya kalau udah lupa-lupa. Ya begitulah, pokoknya anyaman-anyaman lah intinya gitu. Saya pas waktu kecil belajar itu kan pegel ya, belum ngerautnya gitu kan.
Nyerautnya belum, nyusunnya gitu. Wah, udah pegel aja liatin si Uyut, kok Uyut tekun banget sih, gitu. Kadang-kadang kan suka pegel, atau pas saya belajar, apa namanya tuh, bikin koja, aduh naon deui koja bahasa Indonesianya lah. Ya itulah, kantong-kantong yang dari apa, kayak, benang kasur. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu tuh kan pelik ya, atau ketika belajar nyulam, belajar ngerajut, itu kan harus harus tekun. Nah, kadang-kadang kan kita suka pegel, gitu. Bapak saya tuh selalu bilang begini, "Mumpung masih ada kesempatan, mumpung kamu masih punya waktu, mumpung kamu masih ada orang yang bisa kamu belajar sama mereka." Gitu. Bertahanlah gitu. Kenapa? Orang yang kuat sagala bisa di mana wae oge bakal dibutuhkan, kata bapak saya. Itu pertama. Yang kedua, orang yang kuat, orang yang akan punya banyak manfaat untuk orang lain. Orang yang kuat, maka dia dimanapun itu akan unggul. Kenapa? Karena dia cekatan, dia segala bisa. Itu yang selalu bapak saya ajarkan. Jadi kadang-kadang kalau udah mulai pegel-pegel, ih kan susah tuh belajar nganyam gitu ya, apalagi mending kalau nganyamnya dari kertas gitu ya. Ini kan dari bambu, yang namanya bambu kan tajam ya gitu. Apalagi bambunya juga bambu khusus kan kalau untuk anyaman gitu. Kadang-kadang saya suka pegel gitu kalau belajar tuh. Ya, tapi bapak saya selalu bilang begitu, mumpung masih Allah kasih kesempatan, mumpung kita dipertemukan sama guru. Tapi saya kerasa gitu ya, begitu guru-guru kehidupan saya mulai diambil sama Allah, nyesel. Iya juga ya, kenapa dulu kita nggak serius gitu ya. Makanya salah satu yang selalu Bapak saya ajarkan adalah bagaimana kita tetap berusaha untuk menguatkan diri. Nah, menguatkan diri itu untuk apa? Ya tadi, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu ya, baik-baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Kan hablum minallah itu saja nggak cukup, karena dua-duanya harus seimbang dengan apa? Hablum minanas. Selain kita beribadah sama Allah, kita juga harus menebar banyak manfaat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa menebar manfaat? Orang oge riweuh, ngurus diri sorangan oge teu bisa. Itu yang selalu Bapak saya ajarkan. Kalau ngurus diri sendiri saja kamu sudah repot, ya gimana kamu mau berkhidmat sama umat? Gitu kan? Kalau urusan pribadi saja kamu nggak selesai, ya gimana kamu mau menjadi penolong-penolong masyarakat? Gitu. Padahal kita sebagai seorang manusia ya harus unggul. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Gitu. Berusahalah untuk menjadi orang-orang yang kuat, kuat agama maupun kuat keahlian. Ingat pesan Bapak saya ya, 2A kunci kebahagiaan, agama dan ahli. Nah, kudu kuat dua nana gitu ya, kuat agamanya, kuat juga keahliannya. Gitu. Jadi bertahanlah, itu yang membuat saya bertahan akhirnya, gitu ya. Yang berikutnya jam berapa? Bentar. Oh, 21.05. Oke, kita percepat. Yang poin yang ketiga untuk membentuk mental juara, ini yang selalu Bapak saya ajarkan, yaitu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bapak saya kalau saya pulang nangis, gitu ya kan, karena saya tuh memang tomboy ya dari kecil mainnya sama anak laki-laki. Kalau main sama anak laki-laki kan kalau berantem ya berantem beneran. Beda sama anak perempuan kan, kalau main sama anak perempuan biasanya kalau berantemnya paling beradu mulut kan, nggak beradu fisik. Tapi kalau sama anak laki-laki ya bukan cuma mulut tapi juga beradu fisik. Kadang-kadang pulang tuh saya nangis-nangis. Bapak saya suka nanya, kunaon cerik? Ya saya mohon maaf ternyata putus. Wifi sayanya bermasalah. Bentar, saya share screen lagi. Oke, kita lanjut ya. Poin yang ketiga gitu ya, tentang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ketika saya kecil itu sering banget tuh. Saya pulang-pulang nangis habis berantem. Nah, bapak saya suka nanya, kenapa kamu nangis? Ya saya ceritakan, seneng kan anak kecil kalau ditanya itu seneng kan, wow dia cerita apapun. Akhirnya saya cerita gitu ya, bapak saya dengerin. Nah, setelah saya cerita tentang berantem saya, bapak saya nanya gini,
Siapa yang nyuruh berantem? Nggak ada. Bapak nyuruh kamu berantem gitu? Enggak. Terus kenapa Bapak nggak nyuruh kamu berantem, terus kamu ngadunya sama Bapak? Kata Bapak saya. Kamu kan berantem keputusan kamu sendiri kan? Bukan Bapak yang nyuruh kan? Bukan. Terus kenapa harus Bapak yang menyelesaikan pertengkaran kamu gitu ya kalau bahasa kitanya. Maka kata Bapak saya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kan yang berantemnya kamu, keputusan kamu sendiri, bukan Bapak yang nyuruh. Kenapa Bapak yang harus menyelesaikan masalah kamu? Sana, kamu ke sana, selesaikan sama teman kamu sendiri. Kadang-kadang saya suka malu kalau digituin. Iya juga sih, saya nggak disuruh sama bapak saya untuk berantem. Kenapa giliran saya sudah kena resiko gitu ya, bapak saya yang harus nanggung resiko itu, kan saya yang berbuat. Ya saya juga yang harus bertanggung jawab. Gitu. Itu yang diajarkan dari kecil. Jadi kalau bapak saya karena dari kecil selalu mengajarkan saya, kalau kamu mau berbuat, kamu tuh mikir dulu gitu. Nah, ketika kamu udah memutuskan sesuatu, itu kan keputusan kamu kan, bukan keputusan Bapak, bukan Bapak yang nyuruh kan. Maka ketika kamu sudah memilih, ya bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu pilih. Nah, itu yang diajarkan Bapak saya dari kecil. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang kemandirian. Tadi saya sudah sampaikan. Salah satu kuncinya kenapa Bapak saya itu sangat menegaskan dalam masalah kemandirian, karena mereka sangat menyadari bahwasannya urusan usia itu tidak ada yang tahu. Bisa kapanpun kita dipanggil oleh Allah. Maka jangan pernah membuat anak kita bergantung kepada kita. Gitu ya. Bergantunglah kepada zat yang tidak akan ketemu dengan kematian. Siapa? Ya penciptanya. Maka ajarkan dia untuk mandiri, ajarkan dia skill. Makanya kenapa Bapak saya tuh sangat menekankan urusan keahlian, termasuk urusan kehidupan kita sendiri. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kudu bisa sorangan gitu kalau Bapak saya gitu ya. Nah, karena tadi kalau bapak sama ibu kamu udah nggak ada, kamu mau bergantung sama siapa? Gitu. Maka dari kecil itu sangat diajarkan tentang kemandirian ini. Kalau bapak saya, kalau misalnya saya PR nih, gitu ya. Dan ini pula yang saya lakukan ke anak saya. Gitu ya. Ketika ngerjain PR misalnya. Sok kerjakan PR, PR itu di sekolah gitu ya. Saya bilang, "Ayah, sok atuh kerjakan." Engke lah, engke lah. Kadang-kadang kan waktu kecil kan suka gitu ya. Nanti gitu. Akhirnya hilang tuh kesempatan untuk ngerjain PR. Kalau orang lain itu suka dibantuin tuh sama orang tuanya ngerjain PR. Kalau saya, bapak saya bilang kayak gini, wah matanya udah melotot tuh. Pan bapak geus ngingetan tipe kene, gawean PR. Gitu. Giliran pagi-pagi sibuk gitu ya karena PR belum selesai. Bapak saya begitu. Kan Bapak udah ngasih tahu gitu ya, suruh ngerjain PR, kamu nggak ngerjain. Gitu. Maka ya karena kamu sudah melalaikan urusan kamu sendiri, ya tanggung sendiri akibatnya. Jadi saya pernah gitu ya dipukul tangan gitu ya sama guru. Pernah saya nggak ngumpulin gitu karena saya nggak ngerjain PR. Tapi itu jadi pelajaran berharga bagi saya. Benar kalau saya mungkin dibantuin sama orang tua saya, ya nanti ketika saya punya PR lagi ya saya akan leha-leha biarin aja nanti juga dibantuin. Nah, itu juga yang saya ajarkan ke anak saya. Ketika mereka sibuk urusan PR-nya, saya bilang, "Nu sakola kan AA, nu sakola kan Ibah, sanes Bunda. Bunda kan atos sakola SD-na." Gitu. Nikmati gitu ya, nikmati. Ini fase Anda gitu, bukan fase saya. Maka nikmati. Sok kerjakeun heula. Kecuali kalau udah nggak bisa nih gitu ya, baru minta tolong, minta bantuan. Jangan belum apa-apa, dicoba juga belum, dilihat juga belum, udah minta bantuan, udah merengek. Enggak gitu. Sok tinggalin heula aku nyalira. Kerjain dulu sendiri. Gitu. Itu yang dulu juga bapak saya ajarkan sama saya. Kenapa? Ya tadi kita nggak pernah tahu kan sampai kapan kita bisa membersamai mereka. Maka kalau skill hidup itu sudah mereka miliki, kapanpun Allah memanggil kita sebagai orang tua, kita nggak akan berat. Mereka pun sama, ketika ditinggal oleh orang tuanya, mereka nggak akan sampai kelabakan. Kehilangan pasti,
tapi tidak sampai membuat hidupnya terhenti gitu ya. Dan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, orang-orang yang akhirnya gitu ya tidak bisa berkembang hidupnya setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan bapak saya paling tidak menginginkan tentang itu semua. Jadi semuanya diburudulkeun istilahnya begitu ya, dikeluarin ilmunya gitu ya, biar anaknya siap menghadapi kehidupan. Nah, kemudian yang kelima adalah ketika keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Yang namanya hidup di kampung gitu ya, Bapak lulusan SD, kita nggak punya networking yang banyak gitu ya. Kemudian kalau kita bicara privilege dari sisi fasilitas juga kita nggak punya gitu ya. Tapi Bapak saya selalu menguatkan mental saya. Salah satunya ketika beliau selalu memotivasi saya untuk terus sekolah, untuk terus belajar. Gitu ya, Bapak saya selalu bilang, gitu ya, jangan putus asa. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kita hanya mengupayakan. Bagi Allah itu sangat mudah ngasih rezeki. Bagi Allah itu sangat mudah membukakan jalan dari pintu manapun. Tinggal kita mau enggak menjemputnya. Oke, nah ini yang sering banyak salah paham ya, gagal paham ketika bicara rezeki. Banyak orang yang tidak mau bersungguh-sungguh hanya dengan pemahaman Allah kan sudah menentukan rezeki kita. Betul, Allah sudah menentukan rezeki kita. Allah sudah menakar rezeki kita. Itu juga yang Bapak saya selalu sampaikan. Allah geus nangtukeun rezeki ieu teh sabaraha gitu ya. Allah sudah menentukan rezeki si ini berapa bagiannya, rezeki si ini berapa bagiannya. Tapi itu bagian-bagian saja. Apakah bagian itu sampai atau enggak ke kita, ya tergantung ikhtiar kita menjemput bagian-bagian itu. Sekarang Allah udah ngasih nih, udah nakar. Tapi kita nggak pernah mau ngambil tuh yang sudah Allah takar itu. Sampai nggak ke kita? Ya enggak. Gitu. Jadi kata bapak saya, kita kan nggak tahu tuh takaran rezeki kita teh segimana kan sama Allah dikasihnya. Maka jangan ngurusin takarannya, karena itu sesuatu di luar kendali kita, di luar kontrolnya kita. Sesuatu yang nggak perlu kita pusingin, kita dikasih jatah berapa sama Allah. Yang justru harus kita pusingin itu, bagaimana kita berikhtiar menjemput si takaran-takaran tadi, sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Ibaratnya gini, saya misalnya mau ngasih uang 1 miliar. Ibu-ibu mau nggak saya kasih uang 1 miliar? Kata ibu-ibu teh mau. Ya udah, sok aja ibu-ibu ke sini ambil sendiri. Siapa yang akan mendapat uang 1 miliar itu? Ya orang yang mau berikhtiar kan, orang yang mau menjemput kan. Sampailah uang 1 miliar itu ke tangannya. Kalau orang-orang yang hanya sekedar mau, tapi nggak mau berkorban, nggak mau berusaha, gitu. Makanya kejar gitu ya, sungguh-sungguh kalau punya keinginan. Kadang-kadang saya gregetan sama orang yang dia tuh pengen ini, pengen itu, tapi cicing wae gitu ya, tapi diem aja. Tidak memaksimalkan ikhtiar gitu. Kalau kita sudah berusaha ke sana kemari, semua cara ditempuh, ternyata dapatnya cuma segitu, oke berarti itu takaran kita. Tapi kalau kita belum berusaha untuk menjemput, bekerja juga belum, berusaha juga belum, kita sudah bilang, takaran saya mah ada segini, takdir saya mah segini, tahu dari mana kalau itu takdirnya segitu. Padahal usaha aja kita belum untuk menjemputnya. Nah, maka bapak saya selalu mengajarkan itu. Sok jemput gitu. Entong cicing wae gitu, jelema mun cicing wae mah rezekina ge dipatok ku hayam gitu ya, dicokot ti heula ku hayam gitu. Jadi kita sebagai manusia ya ikhtiar, lawan segala keterbatasan itu. Jangan sampai, "Dah, aku mah nggak dikasih privilege sama Allah. Aku mah lahir di keluarga miskin." Siapa bilang lahir di keluarga miskin tidak dikasih privilege sama Allah? Kan privilege itu dalam bentuk apapun kan? Bisa dalam bentuk kekuatan fisik, bisa dalam bentuk kekuatan intelektual, walaupun nggak dikasih fasilitas, bukan anak orang kaya. Kan Allah Maha Adil. Setiap orang pasti Allah kasih kelebihan itu.
di mana kelebihan itu mungkin belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ingat seperti pohon yang tadi ya, setiap pohon dia punya karakter masing-masing. Gitu ya, dia punya kebutuhan masing-masing. Dia juga punya kekuatan masing-masing. Maka manfaatkan kekuatan yang sudah Allah kasih sama kita. Jangan melihat orang lain. Nah, yang sering kita lakukan kan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya iyalah stres. Tapi lihat, pelajari diri kita apa yang Allah berikan kelebihan kepada kita. Kurangnya di mana? Jangan berfokus pada kekurangan, tapi berfokuslah kepada kelebihan. Gitu. Yang berikutnya adalah kendalikan amarahmu. Lamun jelema, kata bapak saya, lamun jelema, nanaon karek saeutik otot anu keluar cenah. Maksudnya apa? Marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Bapak saya bilang kayak gini, apalagi kalau dia orang yang sekolah, orang yang menuntut ilmu yang lebih gitu. Tapi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, kata bapak saya, naon bedana atuh jeung preman cenah anu dipalalasar. Kata bapak saya, tepan maneh teh nyakola gitu. Lamun anu jelema nu ambek-ambekan non karena teu nyakola pantes dateng ngarakan bangku sekolah. Aduh kasar banget ya. Dan nggak makan bangku sekolah, maksudnya nggak ngalamin tuh yang namanya sekolah tinggi. Ya wajar, dan pengetahuannya cuma segitu-gitunya. Tapi kalau kita yang udah Allah kasih kesempatan untuk sekolah, nyari ilmu ini, ilmu itu, tapi masih gede ambek, masih tidak bisa mengendalikan amarah, maka geus lah teu kudu sekolah gitu. Kadang-kadang ekstremnya begitu bapak saya itu, udahlah nggak usah sekolah gitu. Kenapa? Karena ya percuma gitu kan, apa yang kita pelajari nggak berpengaruh sedikit pun di dalam diri kita gitu. Jadi kendalikan amarah, dan untuk bisa mengendalikan amarah kuncinya di adab gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bapak saya selalu mengajarkan untuk uji nyali. Salah satu untuk menguatkan mental saya, gitu ya. Salah satu permainan yang saya suka itu catur ya. Saya tuh sebenarnya nggak sengaja belajar catur. Saya tuh karena seneng ngeliatin gitu ya. Bapak saya kan suka main catur. Saya ngeliatin, oh cara majuinnya begini, oh begitu. Nah akhirnya saya suka, sok Pak main jeng endeng gitu. Saya kan di rumah panggilnya endeng. Sok Pak main jeng endeng. Nah saya belajar tuh dari ini. Nah bapak saya tuh pengen nguji nyali saya. Wanita catur ngelawan Amang. Amang tuh adiknya bapak ya. Itu jago caturnya. Atuh kata saya teh ngelawan bapak wae teu menang-menangnya komo ngelawan Amang. Amang itu lebih jago caturnya daripada bapak saya. Bapak saya suka bilang kayak gini. Amang maneh dahar naon? Paman kamu makan apa? Saya bilang sangu, nasi. Gitu. Kamu makan apa? Nasi, saya bilang. Sama-sama makan nasi. Kenapa kamu takut? Kata bapak saya. Kalau paman kamu makannya batu, makan beling, kata bapak saya itu baru kamu takut karena dia beda sama kita. Tapi kalau sama-sama masih makan nasi, kenapa harus takut? Berarti kan sama-sama jenisnya kayak kita. Kalau dia bisa jago, berarti kamu juga bisa jago. Asal lihat kenapa paman kamu bisa jago. Itu karena jam terbang kan? Karena dia belajarnya sudah lebih lama, karena dia latihannya sudah lebih lama, mainnya juga sudah lebih lama, lombanya sudah lebih lama, makanya dia lebih jago. Gitu. Ya kamu juga kalau kamu sungguh-sungguh, kamu belajar gitu kan, kamu sering latihan, kamu juga bisa seperti paman kamu. Kan sama-sama makan nasi. Itu salah satu yang selalu diajarkan bapak saya. Jadi kalau saya mau lomba atau mau apa, kadang-kadang kan kita suka jatuh mental duluan gitu ya, suka grogi duluan. Bapak saya bilangnya kayak gitu. Kalau permainan yang 1 lawan 1, bilangnya kayak gitu, lawan kamu makan apa? Kalau masih sama-sama makan nasi, kenapa kamu harus takut gitu. Nah, kalau misalnya kita harus tampil gitu ya, orang-orang nonton, bapak saya itu suka ngajarinnya gini. Ayah mantra gitu ya, ada mantranya. Mantranya tuh lucu gitu. Bapak saya tuh bilang kayak gini. Sima aing sima maung. Sima tuh apa ya? Karisma gitu ya. Karisma saya tuh karismanya kayak harimau. Orang baru dengar nama harimaunya aja udah takut gitu kan. Nah, terus bapak saya bilang kayak gini.
nu ngariung siga lutung, nu ngaronyok siga monyet, jelegnya aing mandahna. Itu mantranya. Nah, maksudnya apa? Yang orang-orang yang nonton kita, anggap aja nu ngariung juga lutung. Orang-orang yang berkerumun, yang berkumpul di depan kita itu anggap aja lutung. Lutung itu kan apa? Monyet yang hitam ya. Nah, anggap aja lutung. Nu ngaronyok jika monyet. Nah, orang-orang yang berkerumun, sebenarnya mah ngariung dengan ngaronyok, kalau di Indonesia kan sama-sama berkumpul ya, sama-sama berkerumun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia beda ya, dalam bahasa Sunda beda artinya. Gitu. Nah, intinya sih orang-orang yang berkumpul, anggap aja itu lutung, anggap aja itu monyet. Nah, tapi jeleknya aing mandahna. Mandahna itu tuh rajanya, gitu ya, rajanya atau pemimpinnya para lutung, pemimpinnya para monyet, itu mandahna gitu ya. Jadi apa? Di satu sisi kita menganggap oh, mereka tuh jenis yang lain dari kita, gitu ya. Jadi kamu jangan takut sama mereka. Tapi di akhir kita dikembalikan lagi, kita tuh sejenis sama mereka, cuma posisi kita sedang lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Karena kita yang harus menyampaikan, orang yang mendengarkan. Makanya dibilangin mandahna rajanya. Nah, itu yang selalu Bapak saya bilangin, sok bari susurian gitu ya. Bapak saya kan senang bercanda orangnya ya. Sok geura cenah baca tah babacaan eta cenah kata bapak saya teh. Nu ngariung jiga lutung, nu ngaronyok jiga monyet, jelegnya aing mandahna. Saya itu suka ketawa. Nah, dengan kita ketawa-ketawa itu, kan itu salah satu penghilang grogi ya. Karena ingat kata-kata bapak saya, apalagi kalau ingat kalau bapak saya lagi cerita itu tuh kan lucu gitu, ekspresinya tuh lucu. Nu ngariung jiga lutung, nu ngaronyok jiga monyet, jelegnya aing mandahna bari susurian. Dia sambil ketawa-ketawa. Jadi setiap kali saya mau tampil gitu ya, entah saya mau presentasi atau apa gitu, kadang-kadang kan kita grogi. Cuma karena ingat mantra itu, ingat kata-kata itu, ingat ekspresinya Bapak gitu ya. Jadi saya suka ketawa-ketawa sendiri. Nah, dengan ketawa itu kan rilis stres, gitu ya. Salah satu cara kita untuk merilis stres itu, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu yang diajarin Bapak saya ya, uji nyali. Kalau Bapak saya lagi nguji nyali saya tuh gitu. Kalau berhadapan satu lawan satu, lihat dia, gitu ya. Masih makan yang sama nggak dengan kita? Kalau masih sama, jenisnya masih sama kayak kita, nggak usah takut, gitu. Walaupun dia lebih jago, nggak apa-apa. Ingat, dia lebih jago karena jam terbangnya lebih tinggi. Kita kalau mau jago juga kayak dia, berarti kita juga harus punya jam terbang lebih tinggi. Kalau itu kita harus presentasi atau kita harus menyampaikan sesuatu di hadapan orang lain, maka mantranya kayak tadi. Makanya saya suka ketawa-ketawa, stress release gitu ya. Nah, oke, yang kedelapan, yang selalu diajarkan Bapak saya agar mental saya kuat, jangan sampai kamu dikenal sama orang itu karena keburukannya, atau karena nepotismenya, karena suka menjilat sana-sini, jangan, kata Bapak saya. Orang kalau mau terkenal gampang, kata Bapak saya. Hanya hote carana, kata Bapak saya itu gitu. Gampang carana. Mane indit ka Mekah, tah kiihan cenah sumur Zam-Zam pasti maneh terkenal sadunia cenah gitu kata bapak saya tuh. Kata bapak saya gini, kalau kamu mau terkenal itu gampang, kamu pergi aja ke Mekah terus kamu kencingin tuh sumur Zam-Zam, kamu pasti terkenal di seluruh dunia. Kenapa? Siapa yang nggak kenal air Zam-Zam? Tapi kata bapak saya teh, terkenalnya goreng gitu ya, terkenalnya buruk. Kenapa? Ih masa ngencingin air Zam-Zam gitu kan? Jangan sampai kamu begitu, bukan asal terkenal, gitu. Sesuatu itu kalau kita hanya bicara terkenal, itu sesuatu yang tidak akan lama, gitu. Kalau orang kenal kamu hanya gara-gara keburukan kamu, bikin sensasi lah kalau anak-anak sekarang gitu ya bahasanya, maka orang itu nggak akan ada yang mau bertahan lama berteman sama kamu. Gitu. Tapi biarkan orang mengenal kamu itu karena prestasi kamu. Entah karena kamu membantu dia dalam perkara ini, entah karena kamu menolong dia dalam perkara ini. Prestasi itu kan bukan hanya prestasi, saya juara apa, juara apa, juara apa, bukan. Tapi orang benar-benar merasakan manfaat kita. Gitu. Maka dengan sendirinya kamu akan dikenal orang. Jadi biarin aja orang nggak kenal kamu, kamu bukan orang famous, biarin aja. Buat apa famous tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang selalu dipesankan Bapak saya.
Jadi kalau kamu mau terkenal, terkenallah karena prestasi kamu, bukan karena sensasi-sensasi yang kamu buat, gitu. Kamu mau dihujat seluruh dunia atau kamu mau diingat kebaikannya oleh seluruh dunia, tinggal pilih. Kata bapak saya tuh, "So, kalau kamu mau dihujat oleh seluruh dunia, nggak usah pikirin apapun. Kerjain aja apapun, yang buruk-buruk juga kerjain. Kamu pasti akan dihujat. Terkenal, iya, tapi dihujat. Tapi kalau kamu memilih orang mengenal kamu, mengingat kamu karena kebaikan-kebaikanmu, maka berkembanglah gitu ya, berkembanglah sehingga kamu punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu caranya supaya kamu dikenal oleh orang karena manfaat yang kamu berikan kepada orang-orang di sekitarmu, gitu ya, itu. Nah, terakhir ini yang selalu menguatkan mental saya. Salah satunya ketika mereka selalu menyampaikan, umur bapak jeung emak teh teu bisa ditangtukeun, teu aya nu apal. Usia ayah ibu saya itu nggak ada yang tahu, termasuk mereka sendiri, kita nggak ada yang tahu. Maka jangan lemah, gitu. Jangan lemah, perkuat diri. Karena kita nggak pernah tahu akan berpisah kapan. Kita nggak pernah tahu kebersamaan kita tuh sampai kapan. Kalau kita sudah siap, selalu mempersiapkan perpisahan, maka ketika perpisahan itu terjadi, kita sudah lebih siap. Kalaupun perpisahan itu belum terjadi, ternyata kita panjang umur, itu bonus. Menghadapi hal terburuk saja kita siap, apalagi menghadapi sesuatu yang manis. Itu yang selalu Bapak saya ajarkan. Pikirkan skenario terburuk. Kalau skenario terburuk saja kamu siap menghadapi, maka ketika Allah kasih skenario yang manis, gampang. Jelema mah dibere amis mah sasaha oge daek. Tapi lamun papangi jeung nu pait cang tangtu kurang siap. Kayak kita minum obat kan, kalau dikasih sirup, ya siapapun pasti bisa. Tapi dikasih sesuatu yang pahit, kasih jamu lah. Jamunya sambil lotok lah misalnya. Belum tentu semua orang bisa minum. Nah, kalau kamu minum sambil loto udah bisa, Brata Wali udah bisa, yang pahit-pahit gitu ya, kamu dikasih sirup pasti bisa. Gitu, pasti gampang. Itu yang selalu Bapak saya sampaikan. Jadi selalu ingat, orang teh hidup di dunia, teh apal nepi ka iraha. Kita itu hidup di dunia tuh nggak tahu sampai kapan. Maka ingat-ingat itu. Manfaatkan waktu, entah Bapak duluan, emak duluan, atau kamu duluan. Gitu. Dan sejujurnya itu yang selalu membuat saya paling takut gitu ya. Ketika saya waktu kecil gitu ya, kan di kampung saya itu suka banyak petir ya. Suka banyak lah kasus-kasus orang yang meninggal di sawah karena kesambar petir gitu. Saya tuh ya kalau kecil, waktu kecil, kalau hujan, banyak petir, saya tuh nggak mau tinggal di rumah, apalagi kan sendirian di rumahnya. Saya akan pergi ke ujung kampung, kemudian saya akan berteduh di rumah terakhir di kampung itu. Apa yang saya lakukan? Saya nungguin di situ, nungguin ibu bapak saya datang. Jadi, kalaupun ibu bapak saya meninggal karena petir, waktu kecil itu, ya sederhananya mikirnya anak kecil ya. Saya bilang, kalau ibu bapak saya meninggal karena petir, saya pun akan kena petir gitu. Karena saking sederhananya pemikiran seorang anak. Nah, ketika bapak saya sama ibu saya udah muncul, bahagia sekali. Saya udah nggak peduli lagi dengan hujan badai, dengan petir. Kenapa? Ya itulah derita, bukan derita ya. Ujiannya anak tunggal ya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi kecuali ibu sama bapak saya, gitu kan. Nah, waktu kecil itu saya selalu begitu. Makanya setiap kali hujan badai, ada petir sampai sekarang, yang selalu saya ingat itu ibu sama bapak saya. Karena mereka selalu ke sawah kan, gitu. Dan ketika bapak saya tahu gitu ya, saya ada di luar nungguin mereka, mereka akan bilang, itu keputusan yang salah. Kalau bapak sama ibu kamu kena petir, meninggal, terus kamu juga ikutan meninggal, siapa yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan? Siapa yang akan mendoakan bapak sama emak? Gitu kan? Saya suka dimarahin sama bapak saya.
Siapa yang akan menolong kami? Kalau kamu mau ikutan meninggal juga. Setidaknya kalau kami meninggal karena petir, masih ada anaknya. Kamu kan sudah diajarin tuh sama bapak, udah diajarin banyak ilmu. Nah, manfaatkan ilmu itu. Jadi pahalanya juga tetap ngalir sama ibu sama bapak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menguatkan saya untuk belajar banyak hal gitu ya, untuk bermanfaat ke orang-orang yang ada di sekitar. Karena apa? Karena ibu bapak saya nggak punya anak lagi, kecuali saya sendiri, gitu kan. Kalau kebaikan-kebaikan itu terhenti hanya di mereka, saya nggak bisa berusaha untuk jadi anak yang solih, siapa yang akan mendoakan mereka? Gitu. Itulah yang pada akhirnya menguatkan saya menapaki jalan apapun, menapaki kesulitan apapun. Itu yang pada akhirnya menguatkan, gitu ya. Karena bapak ibu saya nggak punya pilihan anak yang lain selain saya pribadi. Jadi walaupun salah satunya gitu ya, ketika saya belajar ini, belajar itu, ya tadi kan saya sudah cerita ya, namanya belajar itu kan pasti ada susahnya ya, ada pusingnya, lihat orang leseh apa leyeh-leyeh gitu. Saya juga suka kabita, ih kayaknya enak gitu ya leyeh-leyeh. Tapi ada tanggung jawab yang besar di dalam diri saya gitu ya. Saya nggak mau ketika mereka nggak ada yang bisa diharapkan dari anaknya gitu ya. Nah, itu salah satunya yang pada akhirnya menguatkan saya walaupun saya tetap nangis juga gitu ya di hadapan mereka. Nah, tapi setidaknya gitu ya, apapun yang sudah mereka ajarkan, itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang menghadapi semua badai gitu ya, menghadapi kerasnya kehidupan. Dan bapak saya selalu sampaikan, yang namanya paku, kalau dia bengkok, dia nggak akan terus-terusan dipukul, udah tahu bengkok kan, gitu. Tapi kalau paku dia lurus, pasti dia akan dipukul terus. Maksudnya apa? Ketika kita berada di jalan kebenaran, itu pasti akan Allah uji. Kenapa? Paku lurus yang akan dipukul kan, bukan paku yang bengkok gitu. Nah, kamu mau tidak dipukul karena kamu bengkok atau kamu mau dipukul karena kamu lurus. Gitu. Itu pilihan hidup kita. Gitu. Sebanyak apapun pukulan yang Allah berikan kepada kita, tapi karena kita lurus, maka itu akan membuahkan manfaat, akan membuahkan pahala. Tapi kalau Allah tidak menguji kita, karena kita memang sudah bengkok, gitu ya, itu rugi. Kenapa? Karena kita nggak punya ladang pahala di situ, gitu ya. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan. Udah lebih kayaknya. Saya nggak ngecek HP lagi. Wih, udah 21.36. Oke. Ya, ini materi terakhir, sharing terakhir. Nanti minggu depan kita apa namanya tuh lanjut ke bagian yang kedua tentang polimet ya. Bagaimana Bapak saya mengajarkan anaknya supaya menjadi seorang polimet. Polimet itu orang yang menguasai banyak ilmu gitu ya, banyak bidang ilmu. Kemudian yang satu lagi terkait bagaimana Bapak saya mengajarkan tentang manajemen ya, tentang manajemen keuangan, kemudian bagaimana terkait dengan strugglingnya kita ketika kita mencari rezeki gitu ya, menjemput rezeki dari Allah. Ya, untuk materi malam ini mungkin itu saja. Karena sudah 21.36, kalau ada yang mau disampaikan paling mungkin satu orang aja ya. Mangga kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan. Ada yang mau disampaikan atau sudah cukup mungkin ya? Kalau ada yang mau disampaikan silakan langsung buka mic-nya atau bisa juga lewat chat.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, gitu ya. Bahwasannya sebagai orang tua itu berat. Menjadi orang tua itu berat. Banyak hal yang memang harus kita siapkan. Banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka mumpung Allah masih memberikan usia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membersamai anak-anak kita, maka manfaatkan itu. Gitu ya, manfaatkan itu, jangan sampai disia-siakan. Karena tadi ya, kita tidak pernah tahu Allah akan memanggil kita kapan. Allah apakah akan memanggil kita dulu atau memanggil anak-anak kita dulu, kan kita nggak pernah tahu ya. Umur itu rahasia Allah, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan usaha, gitu ya, untuk mendampingi mereka, memaksimalkan usaha untuk menunaikan amanah-amanah kita, tanggung jawab kita. Nah, kalau berkaca kepada apa yang saya sampaikan tadi, bapak saya saja yang lulusan SD, beliau mampu memikirkan hal-hal itu, gitu ya. Beliau mampu untuk mengajarkan itu, apalagi kita yang Allah berikan kesempatan lebih, berikan kesempatan untuk mengkaji ilmu secara formal lebih dari bapak saya, dari ibu saya. Secara agama kita punya banyak fasilitas, gitu ya. Apalagi sekarang mah ada Zoom, ada YouTube, ada apalah gitu. Jadi selain kita berguru secara langsung kepada guru-guru kita juga diberikan fasilitas lebih sekarang oleh Allah, gitu ya. Maka sudah selayaknya kita bisa lebih baik dari kedua orang tua kita. Gitu. Itu saja mungkin ya, kalau memang tidak ada yang mau didiskusikan, tidak ada yang mau disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila selama penyampaian, terus tadi juga di akhir-akhir saya juga sempat baper ya, sempat baper. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya itu kehusyuan kita untuk membahas materi ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah untuk membersamai anak-anak kita, membersamai keturunan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan memberikan kekuatan, itu yang terpenting ya, kekuatan, kesabaran yang berlipat, keikhlasan untuk mendampingi mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Terima Ibu. kasih Mbak Indah. Iya, sami-sami wa iyakum. Jazakallah khair Ibu. Iya, wa iyakum Mama Zal.